berpelurus dan bertolak belakang. Baik, kita mulai dari yang berpenyiku. Oke. Nah, ada satu ilustrasi dari hubungan antar sudut yang saling berpenyiku pada peragaan ini. Ini ada sudut AOB, di mana sudut ini siku-siku di titik O, ya. Kemudian ada beberapa sudut yang lain, itu X dan Y. X dan Y adalah disebut dua buah sudut yang saling berpenyiku. Oke. Nah, kemudian misalkan kedua sudut X dan Y disebut berpenyiku, maka jumlah dari dua buah sudut tersebut besarnya adalah 90 derajat. Jadi ketika ada dua sudut yang lain, bahkan di luar gambar ini, kalau jumlah dua sudutnya 90 derajat, maka kedua sudut tersebut disebut sebagai sudut yang saling berpenyiku dari dua buah sudut, ya. Nah, dari gambar di samping, misalnya ini X-nya adalah 40, ya. Misalnya X-nya 40, maka berapakah penyikunya? Maka penyikunya adalah Y. Jadi X penyikunya Y. Y besarnya adalah tinggal dikurangi dari 90, gitu ya. Kalau berpenyiku tinggal dikurangi dari 90, kalau berpelurus tinggal dikurangi dari 180, begitu ya. Nah, sehingga Y-nya kita kurangin aja, 90 dikurangi 40. Jadi penyikunya adalah 50 derajat, ya. Nah, misalkan yang lain, misalkan X-nya 35 derajat atau Y-nya 35 derajat, gitu ya. Kalau X-nya diketahui, maka penyikunya Y dan Y penyikunya X. Oke, kita lanjut. Kalau X-nya 35 derajat, maka penyikunya adalah besar sudut penyikunya tinggal dikurangin saja dari 35, dari 90, ya, maaf. Sehingga penyikunya adalah Y, 90 dikurangi 35 menjadi 55 derajat. Itu tentang sudut yang berpenyiku. Kesimpulannya, disebut saling berpenyiku ketika jumlah dua buah sudut tersebut adalah 90 derajat, ya. Jadi kalau sudutnya 40, maka penyikunya 50 supaya jumlahnya tetap 90, gitu ya. Ketika jumlahnya 35, maka penyikunya 55 supaya tetap 90 ketika dijumlahkan. Oke, baik, kita lanjut dengan yang berpelurus. Ketika dua buah sudut disebut saling berpelurus, maka jumlah kedua sudut tersebut yang pasti bukan 90 tetapi 180. Nah, seperti pada gambar ini sudut BOA disebut saling berpelurus. Kita lihat berada dalam satu garis lurus, gitu ya. Jadi semua sudut yang berpelurus pasti berada dalam satu garis lurus. Perhatikan sudut X dan sudut Y membentuk satu garis lurus, atau jumlah sudutnya adalah setengah dari besar busur, ya. Perhatikan, bagi Anda yang mempunyai busur derajat, maka busur itu hanya besar sudutnya hanya sampai 180, begitu ya. Jadi dua buah sudut yang berada dalam satu garis lurus disebut sebagai sudut yang berpelurus. Oke. Nah, yang pasti ketika dijumlahkan, maka
dua sudutnya itu harus berjumlah 180 derajat gitu ya. Dan ketika jumlahnya 180 derajat, dinamailah kedua sudut itu saling berpelurus. Nah, dari gambar berikut ini bisa kita lihat ada dua sudut yang berpelurus, kita sebut X dan Y. Nah, misalkan X 60 derajat, berapakah pelurusnya? Nah, pelurusnya tinggal dikurangi dari 180, sehingga pelurusnya adalah 180 dikurangi 60, sehingga pelurusnya Y adalah 120 derajat. Gitu kira-kira ya. Contoh lain, misalkan Y-nya diketahui 150, maka berapakah besar X sebagai pelurus? Nah, untuk mencari pelurus tetap kita kurangi dari 180, sehingga pelurusnya adalah 180 dikurangi 150. Jadi pelurusnya X adalah 30 derajat. Di dua buah sudut yang saling berpelurus dijumlahkan harus 180. Yang contoh pertama, X-nya 60, maka Y-nya 120, supaya jumlahnya tetap 180 gitu ya. Ketika Y-nya 150, maka pelurusnya adalah 30 derajat, supaya tetap dijumlahkan juga 180 derajat. Itu yang saling berpelurus. Nah, baik. Yang berikut, yang ketiga, mengenai sudut yang saling bertolak belakang. Ya. Sudut yang saling bertolak belakang akan terjadi ketika dua garis saling berpotongan. Nah, perhatikan ini garis PQ dan garis SR ya, berpotongan pada titik T. Nah, disinilah di titik T inilah yang terjadi sudut-sudut yang saling bertolak belakang ya. T1 disebut bertolak belakang dengan T3. Perhatikan sudut yang merah pada gambar. Dan T4 dengan T2 disebut saling bertolak belakang yang warna biru ya. Ya. Baik. Kemudian jika dua garis saling berpotongan, maka akan terjadi beberapa sudut yang saling bertolak belakang dan besarnya sama. T1 besarnya sama dengan T3, T4 besarnya sama dengan T2. Bagaimana mencari tahu bahwa itu yang sama? Nah, kita buat salah satu contoh yang sederhana. T1 disebut bertolak belakang dengan sudut T3. Nah, dan T4 bertolak belakang dengan T2 ya. Nah, misalkan suatu sudut, kita ambil satu contoh T1 misalnya besarnya 125 derajat. Oke. Apakah T3 juga 125? Tentu saja ya. Nah, kalau T1 125 derajat, maka besar sudut T2 adalah 55. Kenapa 55? Karena T1 dan T2 yang di sebelah kanan, yang merah dan yang biru itu adalah saling berpelurus, berada dalam satu garis lurus ya, yaitu garis lurus PQ. Garis lurus PQ. T1 dan T2 disebut saling berpelurus, maka besar sudut T2 55. Nah, kalau 55 T2 sedangkan T2 juga berpelurus dengan T3, sehingga kalau T2 55 maka T3 harus 125. Jadi ya, karena T2 dan T3 saling berpelurus juga gitu.
maka T3 adalah 125 karena T2 55. Kenapa 55? Karena jumlah dua buah sudut harus 180. Oke. Nah, sehingga di sini terlihat bahwa T1 125, T2 T3 125 juga. Jadi T1 sama dengan T3. Ya. Jadi T1 sama dengan T3 yang kita sebut tadi adalah sebagai dua buah sudut bertolak belakang. Begitu ya. Jadi kesimpulannya, dua buah sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Jadi T1 sama dengan T3 dan T4 sama dengan T2. Oke. Nah, baik. Berikut ini akan kita lihat beberapa hubungan antar sudut dengan contoh-contoh dari gambar-gambar yang lain. Ini Bapak sengaja ambil gambar ini ada di buku paket dan kita jelaskan kembali. Ini ada beberapa sudut. Perhatikan ada 3 pasang sudut yang saling bertolak belakang ya. Nah, kita coba lihat kira-kira berapa besarnya X dan berapa besarnya Y dan berapa besarnya Z dari ketiga pasang sudut ini. Oke. Kita gunakan sudut yang saling bertolak belakang untuk mencari nilai-nilai dari X, dari Y, dan dari Z. Oke. Nah, yang pertama, sudut pada 2X diketahui bertolak belakang dengan pada sudut 120. Kalau bertolak belakang maka 2X harus sama dengan 120. Oke. Nah, kalau 2X sama dengan 120, 2 kali berapakah supaya 120? Maka X-nya adalah 60 derajat atau 120 dibagi 2 ya. Jadi besar X adalah 60 derajat ya. Itu nilai X. Berikut nilai dari Y ya. Yang pertama W dulu. Nah, W-nya berapakah nilai W? Kalau mencari W dari 120 bisa, dari 2X juga bisa, karena sama nilainya. Nah, untuk mencari nilai W, sudut W berpelurus dengan 120 yang di atas ya, berpelurus dengan 120, sehingga kalau berpelurus maka jumlah dua buah sudut W dan 120 harus menjadi 180 derajat. Tinggal berapakah W? Maka W harus 60. Tinggal dikurangin saja ya. 180 dikurangi 120. Jadi W-nya adalah 60 derajat. Ya. Berikut nilai Z. Berapakah nilai Z? Supaya kedua sudut ini sama. Kenapa sama? Karena saling bertolak belakang, gitu ya. Nah, diketahui 5Z plus 3 bertolak belakang dengan 68. Sehingga 5Z sama dengan 5Z tambah 3 sama dengan 68. Itu kita buat dulu. Nah, ini 3 kita pindahkan ke ruas kanan sehingga 68 dikurangi 3. 68 dikurangi 3 adalah 65, sehingga Z adalah 65 dibagi 5 ya, sehingga Z-nya adalah menjadi 15 derajat. Oke, Z-nya 15 derajat supaya kedua sudut itu sama. Sebelah kiri 68, sebelah kanan pun harus 68 ya. Nah, berikut bagaimana cara mencari nilai Y? Sama saja.
kita pakai sudut yang saling bertolak belakang. Oke. Nah, berikut 3Y. Jika 3Y bertolak belakang dengan 52, maka 3Y harus sama dengan 52. 3 kali berapakah 52? 3 kali 14 atau 52 dibagikan dengan 3 menjadi 14 derajat. Oke, kita gunakan sudut-sudut yang bertolak belakang dan yang saling berpelurus tadi ya untuk menentukan nilai-nilai X, Y, Z dan sudut W-nya. Ya. Oke. Baik, sampai di sini dulu PJJ yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa dipahamin, dan tentu saja silakan masuk di dalam GCR masing-masing kelas untuk mengadakan latihan supaya lebih mantap tentunya ya. Ya. Sekian dari Bapak. Mudah-mudahan PJJ ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya.